Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi jika terjadinya perbedaan jumlah data siswa antara Dapodik dengan progres data. Nah, sebagaimana di lembaga kami ini jumlah peserta didik yang ada di Dapodik itu sebanyak 34 siswa, dan jika kita cek di manajemen sekolah itu juga sudah sesuai 34 siswa, dan di PPLVD juga kalau kita cek ini sudah sesuai dengan 34 siswa. Tetapi di progres data ini jumlah siswa yang terbaca masih 11 ya. Ini terakhir sinkron di tanggal 13 Agustus 2024. Nah, setelah kita mencoba beberapa cara bagaimana supaya data peserta didik ini masuk ke progres data, maka saya menemukan untuk mengatasi hal ini kita harus melakukan sedikit perubahan ya, atau perbaikan ya, perbaikan atau perubahan di bagian registrasi. Nah, di sini saya sebelumnya di tanggal 12 Agustus itu jumlah siswa saya masih yang masuk ke progres data itu sebanyak 9 ya. Kalau kita lihat di sini saya sudah screenshot. Ini kemarin terakhir sinkron di tanggal 12 Agustus itu jumlah siswanya 9 ya. Nah, tapi setelah saya temukan caranya dan saya sinkron di tanggal 13 Agustus itu masuk 2 siswa, saya perbaiki kemarin dan itu berubah menjadi 11 siswa. Nah, yang bisa kita lakukan ya supaya masuk yaitu tadi memperbaiki atau merubah sedikit di bagian data registrasi. Caranya, Bapak Ibu masuk ke aplikasi Dapodik, kemudian ke menu peserta didik, klik OK di sini. Nah, kemudian nanti di bagian registrasinya, nah misalkan kita cek klik di sini ya untuk peserta didik ini, kemudian kita klik registrasi. Nah, Bapak Ibu silahkan ditambahkan mungkin jika belum memiliki nomor induk siswa, buat di sini nomor induk siswanya. Jika belum ada seperti ini. Ya, sebagai contoh misalkan 2023-04 misalkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu lakukan simpan dan tutup. Nah, atau jika sudah memiliki nomor registrasi, supaya Bapak Ibu ada perubahan di bagian registrasinya, bisa mengganti hobi atau cita-citanya. Misalkan hobinya kita ganti ya, di sini kan lainnya, misalkan kita buat kesenian ya, kemudian kita klik simpan dan tutup seperti ini. Atau sekali lagi Bapak Ibu bisa ganti tadi cita-citanya ya, tinggal kita klik di sini di registrasi, kemudian cita-citanya kita ganti misalkan jadi dokter misalkan. Kemudian kita klik simpan dan tutup. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan perbaikan ya untuk siswanya di bagian registrasi, Bapak Ibu lakukan sinkronisasi aplikasi Dapodiknya. Kita coba langsung saja sinkron. Kita klik pengaturan, kemudian tukar akses pengguna. Kemudian kita masukkan kode registrasi sekolah. Kemudian pilih kepala sekolah. Kemudian kita klik tukar pengguna. Nah, ini kita tutup. Kemudian kita lakukan validasi lokal. Kita klik semua tab yang ada. Oke, jika sudah selesai kita klik sinkronisasi, kita pilih ya, kemudian lanjut. Ini kita klik tampilkan, kemudian kita checklist semuanya sambil dicek data-datanya apakah sudah sesuai. Kemudian kita klik konfirmasi, kita klik lanjut sinkronisasi, simpan dan lanjut, kita pilih ya. Kemudian klik lanjut, kita pilih ya, kemudian kita tunggu sampai dengan terhubung ke server. Oke, jika sudah terhubung dengan server, langsung saja kita klik sinkronisasi dan kita tunggu proses sinkronnya sampai dengan selesai. Oke, ini waktu sinkronisasi 1 menit 24 detik. Kita scroll di sini, data yang dikirim ke server yaitu registrasi peserta didik sebanyak 3. Nah, setelah kita berhasil sinkron, nanti jumlah peserta didik yang terbaca di progres data di bagian registrasi ini akan bertambah ya, ini menjadi 14 siswa. Nah, lakukan hal yang sama untuk siswa yang lain supaya jumlah peserta didiknya
sesuai dengan yang ada di Dapodik. Oke, demikian ya bagaimana cara mengatasinya. Ini sudah saya buktikan, ya sudah saya coba di 2 lembaga saya, ada yang mengalami permasalahan seperti ini, yaitu di TK ya, kemudian di SPS juga mengalami hal yang sama. Ini terjadi mungkin di siswa tahun lalu itu registrasi kita ketika kita sinkron itu dia tidak terbaca ya di progres data, sehingga kita perlu sedikit lakukan perubahan di bagian registrasinya, kemudian kita simpan, kemudian kirim supaya nanti di progres data itu terbaca jumlah peserta didiknya. Ini bagi rekan-rekan yang mengalami hal yang sama. Jika sudah sesuai ya tidak perlu melakukan apa yang sudah kita contohkan tadi. Oke, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.